selamat datang kepada yang saya banggakan, Kepala Program Praktisi Mengajar Bapak Gamaliel Wane ST MLE, tim pelaksana program praktisi mengajar Ibu Profesor Dr. Utami MNCLC CPM Asia, Bapak Dr. Timotius Sutrisno ST MPCSCA, Bapak Riel Bani Kansil SE, rekan-rekan tim serta Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi dan Bapak Ibu dosen serta praktisi program praktisi mengajar se-Indonesia. Bapak Ibu, pada pagi hari yang berbahagia ini patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya kita diperkenankan untuk hadir dan berkumpul di sini dalam kegiatan bimbingan teknis fitur logbook dan BAP gelombang 1, 2, dan 3 videonya ada suara nggak? Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara pada hari ini, saya akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini yang terbagi menjadi dua acara, yaitu ada ya? Ini apa? Ada suaranya? Ini suara lagu bukan? Iya. Fitur logbook dan BAP gelombang 1, 2, dan 3 program praktisi mengajar. Baik, Bapak Ibu, memasuki acara yang selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bukti cinta kita terhadap tanah air. Bapak Ibu, kami persilahkan untuk duduk dengan tegak. Bapak Ibu, melanjutkan acara yang selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Program Praktisi Mengajar, Bapak Gamaliel Wane ST MLE. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Gama. Terima kasih Ibu Yosefa. Assalamualaikum, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan Rahayu. Salam kenal dan salam sehat, salam kolaborasi bagi kita semua pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk menyapa yang terhormat Prof. Dr. Widya Utami selaku pembimbing kami di praktisi mengajar. Yang terhormat juga bagi para narasumber kami, Dr. Timotius Febri dan Bapak Adrian Kansil. Dan juga terima kasih juga bagi moderator yang hebat, Ibu Yosefa Maria. Terima kasih untuk memimpin acaranya ini. Dan juga bagi seluruh tim pelaksana program praktisi mengajar. Izinkan saya juga menyapa juga kepada seluruh rekan-rekan dosen dan praktisi yang hadir pada pagi hari ini. Saya akan singkat saja. Program praktisi mengajar merupakan katalis yang mendorong relevansi dunia kerja masuk ke dalam perkuliahan kelas. Harapan kami, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi terpapar dengan semangat dan juga pengetahuan dunia kerja yang meningkatkan kompetensi mereka. Saya menghimbau untuk Bapak Ibu
Ibu, para dosen dan juga praktisi begitu untuk dapat menggunakan kesempatan ini begitu untuk saling kenal satu sama lain, membangun jejaring network ya, meningkatkan kerjasama dan juga melihat dan mendorong agar mahasiswi kita di dalam kelas ini menjadi lebih semangat begitu untuk mau masuk ke dalam dunia kerja. Karena sangat disayangkan sekali Bapak Ibu. Udah tadi gue ngapain cuma dicolok nih tadi? Udah dicolok, cuma dicabut dulu tadi, takut. Kurang lebih 600.000 gitu. Awi juga colok. Sehingga itu menjadi Colok terus satu. pada program praktik Kehuruan. dan kami berharap gitu ketika pada suatu saat nanti program ini sudah selesai, sudah terjadi koneksi jaring dan networking yang ketat gitu, yang bagus gitu antara perguruan tinggi dan juga industri. Itu saja harapan saya, dan dengan ini saya membuka acara pada pagi hari ini onboarding program praktisi mengajar. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agama untuk sambutannya. Baik, Bapak Ibu, melanjutkan acara yang selanjutnya. Kita akan mendengarkan materi mengenai onboarding oleh Bapak Dr. Timotius Sutrisno ST MT JSCK. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Yosefa. Selamat pagi Bapak Ibu, semoga dalam keadaan baik. Izinkan saya untuk share screen. Mbak Yosefa, apakah sesinya sudah tampil? Sudah terlihat Pak. Oke, terlihat full ya. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu, dosen dan Bapak Ibu praktisi. Ini adalah kesempatan kita untuk kita sharing terkait panduan teknis pelaksanaan kolaborasi baik dari perguruan tinggi maupun praktisi Bapak Ibu ya. Jadi materi saya nanti kurang lebih sekitar 20 menit. Nanti jika ada pertanyaan bisa dimasukkan ke Q&A yang sudah disiapkan oleh panitia. Bapak Ibu, program praktisi mengajar seperti tadi sudah diinformasikan Pak Gamaliel adalah suatu bentuk intervensi atau jembatan untuk mendekatkan dunia usaha dan dunia industri ke dalam kampus gitu ya, sehingga mahasiswa bisa memiliki pengalaman, bisa memiliki jejaring juga untuk dia bisa siap menyongsong dunia industri yang nanti akan dia geluti setelah selesai di bangku perkuliahan. Nah, Bapak Ibu, materi dari saya pagi hari ini terdapat 5 outline. Yang pertama terkait pendahuluan, kita akan refresh terkait program praktisi mengajar. Yang kedua terkait flow pelaksanaan kolaborasi, dan yang ketiga terkait pengisian data keuangan bagi praktisi. 4 adalah panduan dokumentasi kelas dan logbook praktisi, dan yang terakhir 5 adalah pengisian logbook dosen atau berita acara perkuliahan. Nah, Bapak Ibu, sudah bukan hal baru gitu ya Bapak Ibu, perguruan tinggi di Indonesia perlu bergerak lebih cepat agar kita bisa bersaing di tingkat dunia, karena melihat banyak sekali perguruan tinggi dunia yang sudah mulai menggandeng industri atau bahkan bersama-sama dengan industri melakukan pembelajaran di kelas, sehingga lulusan-lulusannya siap pakai di industri, di mana perguruan tinggi menyiapkan itu sejak awal, gitu Bapak Ibu. Tentunya ini menjadi tantangan bagi perguruan tinggi di Indonesia untuk perlu bergerak lebih cepat menyongsong era persaingan yang sudah ada di depan mata. Nah, Bapak Ibu, untuk mencapai itu, perguruan tinggi diharapkan mengacu kepada 8 indikator kinerja utama, tentunya untuk mengejar ketertinggalan. Yang pertama, lulusan mendapat pekerjaan yang layak. Nah, pekerjaan dengan upah di atas UMR menjadi wirausaha dan melanjutkan studi. Nah, Bapak Ibu, harapannya adanya program Merdeka Belajar ini bisa menjawab 8 IKU ini. Yang pertama adalah lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kedua, harapannya mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Ini terjawab dengan adanya program magang,
proyek desa, mengajar, riset, berwirausaha, pertukaran pelajar, studi independen, dan proyek kemanusiaan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, dosen berkegiatan di luar kampus, mencari pengalaman industri atau berkegiatan di luar kampus yang lain. Nah, ini pentingnya adanya jejaring dengan Dudi, begitu Bapak Ibu ya. Dan yang keempat, salah satu IKU yang dijawab oleh program praktisi mengajar di dalam kampus. Nah, merekrut dosen dengan pengalaman industri. Nah, di program praktisi mengajar ini kita menghadirkan jagoan-jagoan industri untuk bersama-sama dengan dosen menciptakan kelas yang kolaboratif dan partisipatif yang kita coba jawab untuk indikator kinerja utama nomor 7. Nah, nomor 6, program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia. Nah, ini Bapak Ibu tentunya perguruan tinggi Bapak Ibu sudah mempersiapkan ini dengan baik dalam bentuk renstra, dalam bentuk kurikulum, ataupun penyerapan lulusan. Nah, yang kelima Bapak Ibu, hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan dapat rekognisi internasional. Nah, saya kira Bapak Ibu sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Dan yang terakhir 8, diharapkan dari semua kegiatan itu bisa membawa program studi Bapak Ibu berstandar internasional. Nah, ini Bapak Ibu 8 indikator kinerja utama yang diharapkan dapat didukung oleh Bapak Ibu dari perguruan tinggi dengan semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, tadi sudah saya singgung Bapak Ibu, program praktisi mengajar itu menjawab IKU 4 dan IKU 7, yang mana IKU 4 adalah praktisi mengajar dalam kampus, dan IKU 7 adalah kelas kolaboratif dan partisipatif. Nah, pada IKU 4 Bapak Ibu diharapkan praktisi atau profesional terlibat dalam perencanaan mata kuliah. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di program praktisi mengajar, praktisi diajak bersama-sama dengan dosen untuk merancang begitu ya mata kuliah ini akan seperti apa, sehingga proses pembelajaran dinamis yang lekat dengan industri bisa terjadi Bapak Ibu. Yang kedua, dosen dapat pengetahuan praktik industri terkini. Dengan kita mengajak praktisi, tentunya bukan hanya mahasiswa yang mendapat manfaat, tetapi juga dosen akan mendapatkan update terkait pengetahuan praktik industri yang bisa menjadi case-case tadi yang bisa menjadi pembelajaran bagi dosen dan mahasiswa. Yang terakhir Bapak Ibu, yang paling menarik adalah mahasiswa berinteraksi langsung Bapak Ibu dengan praktisi atau profesional yang Bapak Ibu hadirkan di kelas begitu, sehingga mahasiswa bisa punya pengalaman berrelasi secara profesional, merasakan case-case ya, case study dari industri yang mahasiswa bisa ya ikut secara langsung berkontribusi untuk menyelesaikan sesuatu yang dibawa oleh praktisi ini gitu ya, dalam konteks case study atau project. Nah, selain itu Bapak Ibu, pada IKU 7 diharapkan terciptanya kelas kolaboratif yang partisipatif. Nah, mahasiswa bisa belajar studi kasus secara real Bapak Ibu. Memungkinkan sekali praktisi yang membawa kasus dari industri yang coba diselesaikan bersama-sama dengan mahasiswa, sehingga mahasiswa punya pengalaman praktisi mendapatkan solusi yang integratif gitu Bapak Ibu, dan dapat diaplikasikan di industri. Yang kedua Bapak Ibu, mahasiswa mendapat kesempatan menerapkan ilmu dalam pemecahan masalah. Tadi saya sudah informasikan. Dan yang terakhir, mahasiswa memungkinkan bekerja bersama kelompok, ya, membangun soft skill untuk bekerja setelah lulus, tentunya dengan pengalaman jejaring dari praktisi dan juga pengalaman penyelesaian masalah yang tadi mahasiswa sudah coba lakukan gitu Bapak Ibu. Nah, program praktisi mengajar yang ada Bapak Ibu tujuannya adalah menciptakan lulusan yang adaptif, yang mana perguruan tinggi diharapkan menggandeng dunia usaha dan dunia industri melalui praktisi hebat atau jagoan-jagoan industri untuk bersama-sama menghasilkan bersama perguruan tinggi lulusan adaptif yang siap kerja dan tentunya diharapkan dapat berdampak pada pembangunan industri ke depan. Nah, Bapak Ibu, secara umum tahapan program praktisi mengajar ya ini tentunya Bapak Ibu sudah lalui semua ya. Nah,
Jadi dosen atau koordinator PT diharapkan melakukan registrasi gitu Bapak Ibu untuk mendaftarkan pada program praktisi mengajar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, koordinator bisa mengajukan proposal dan pembukaan mata kuliah ya, yang kita kenal dengan proposal A atau proposal B. Nah, langkah selanjutnya, dosen atau koordinator perguruan tinggi menghubungi atau mengajak kolaborasi praktisi. Bapak Ibu tentunya sudah melewati proses ini. Bapak Ibu mengundang para praktisi melalui dashboard ataupun praktisi-praktisi usulan dari perguruan tinggi yang sudah lama berkolaborasi bersama perguruan tinggi. Nah, dari jalur praktisi Bapak Ibu, praktisi melakukan registrasi dan pendaftaran profil, dan tentunya kami melakukan evaluasi secara mendetail apakah praktisi-praktisi ini siap diajak kolaborasi gitu ya. Nah, profil praktisi direview dan praktisi bisa terdaftar di direktori. Ini adalah pertemuannya Bapak Ibu antara perguruan tinggi dan praktisi yang match di platform kami, sehingga Bapak Ibu dari perguruan tinggi bisa melihat kompetensi-kompetensi praktisi, dan dari praktisi juga bisa mengajukan preferensi untuk mengajar di perguruan tinggi yang mana. Tetapi kembali lagi ke perguruan tinggi memastikan kompetensi praktisi sesuai dengan mata kuliah yang ditawarkan dan juga kompetensi dosen pengampu mata kuliah tersebut. Nah, setelah itu Bapak Ibu, koordinator perguruan tinggi mengunggah proposal A dan proposal B. Nah, selanjutnya proposal direview pun juga kolaborasinya direview apakah sesuai, dan tim dari praktisi onboarding melakukan eselonisasi praktisi sesuai dengan pengalaman dan kompetensi praktisi. Selanjutnya Bapak Ibu, pengumuman lolos seleksi dan onboarding, pelaksanaan kolaborasi, pelaporan kolaborasi, review berkas, dan yang terakhir adalah pencairan honor praktisi dan monitoring evaluasi program. Nah, secara singkat Bapak Ibu, alur program praktisi mengajar itu seperti ini Bapak Ibu, dan saya kira Bapak Ibu sudah melalui tahap ini semua. Nah, nanti secara detail case pelaporannya akan dibantu teknisnya oleh rekan saya Pak Adrian. Nanti akan dicoba disimulasikan gitu Bapak Ibu. Nah, flow pelaksanaan kolaborasi Bapak Ibu. Jadi kita mulai dari pelaksanaan program gitu Bapak Ibu ya. Nah, dimulai dari start begitu Bapak Ibu, yang mana Bapak Ibu mengunggah semua dokumen. Tentunya ada proses pengumuman lolos seleksi, pengisian data keuangan. Nah, tim program praktisi mengajar mereview data keuangan praktisi gitu Bapak Ibu. Nah, praktisi yang sudah lolos seleksi akan mendapatkan email untuk bergabung di Telegram channel praktisi Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu yang bermitra dengan praktisinya sudah tergabung di Telegram channel praktisi, sehingga bila mana ada update informasi terkait pelaksanaan program praktisi mengajar dari sisi praktisi, Bapak Ibu praktisi sudah bisa mengikutinya dengan baik. Nah, fitur data keuangan dan logo praktisi akan terbuka bagi praktisi yang lolos seleksi. Nah, nanti tentunya Bapak Ibu yang sudah diumumkan gelombang 1, 2, dan 3 yang hari ini pada Sabtu pagi ini bergabung di kegiatan ini, saya rasa semuanya sudah bisa mengakses fitur ini. Dan yang ketiga Bapak Ibu, fitur logbook dosen akan terbuka bagi kolaborasi perguruan tinggi yang telah lolos seleksi, dan tentunya Bapak Ibu sudah bisa mengakses ini. Nah, saat praktisi Bapak Ibu sudah datanya direview, praktisi dan dosen diharapkan segera berkoordinasi terkait pelaksanaan perkuliahan. Karena beberapa perguruan tinggi Bapak Ibu minggu ini sudah mulai, ada yang mulai minggu depan ataupun pertengahan September. Nah, praktisi mempersiapkan bahan ajar tentunya sesuai dengan kesepakatan dari dosen dalam bentuk rencana pembelajaran semesternya gitu. Nah, setelah itu Bapak Ibu proses perkuliahan dilakukan. Yang terpenting Bapak Ibu yang berwarna kuning, praktisi mengambil screenshot atau foto awal di awal perkuliahan. Jadi Bapak Ibu mohon pastikan diingatkan para praktisinya mengambil screenshot ya Pak Adrian ya. Jadi yang ada tanggal dan jamnya gitu ya. Jadi nanti akan ada detail seperti apa teknisnya, nanti akan saya sharingan begitu Bapak Ibu. Nah, praktisi dan dosen berkolaborasi dalam pelaksanaan perkuliahan, dan pastikan Bapak Ibu terjadi kegiatan yang interaktif, bukan
hanya satu sisi saja. Karena harapannya program ini menjawab di KU7, adanya kegiatan kelas yang kolaboratif dan partisipatif dari seluruh elemen yang ada dalam kelas. Nah, setelah itu Bapak Ibu, praktisi diwajibkan mengambil screenshot atau foto di akhir pertemuan perkuliahan. Dan selanjutnya mohon praktisi mengisi logbook setelah selesai perkuliahan. Begitu Bapak Ibu ya. Sehingga tidak menumpuk begitu, Pak Adrian, betul ya? Kalau menumpuk nanti akan terlewat begitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu dimohon bantu dosen mengisi berita acara perkuliahan dan mengunggah daftar hadir mahasiswa. Nah, ini mohon kesediaan Bapak Ibu dosen, pengampu mata kuliah untuk membantu mensukseskan program ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu, langkah selanjutnya adalah menyelesaikan tugas logbook dan BAP sampai akhir kolaborasi sesuai dengan kolaborasi yang Bapak Ibu ajukan pada proposal B. Ada yang kolaborasi intensif, ada yang kolaborasi pendek. Tentunya pastikan Bapak Ibu sesuai dengan panduan program berakhir di akhir November. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dosen mengisi survei dosen di akhir program setelah program ini terlaksana dengan baik, dan selanjutnya dosen mendapatkan sertifikat begitu Bapak Ibu untuk pelaksanaan program praktisi mengajar. Nah,